Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tuntunan melaksanakan sholat Jumat. Ini saya kutip dari buku HPT halaman 58. Yang pertama adalah dasar kewajiban sholat Jumat. Setiap muslim yang mukallaf diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Dan dasar kewajiban sholat Jumat adalah firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Para pemirsa di mana saja berada, lalu yang kedua adalah persiapan sebelum sholat Jumat. Apa saja persiapannya yang harus kita lakukan? Sebelum menghadiri sholat Jumat, dituntunkan agar melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Mandi seperti mandi janabah. Memakai pakaian yang terbaik dan mengenakan wangi-wangian jika ada. Berdasarkan hadis An Abdillah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Dari Abdullah Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Lalu yang kedua, yang B, hendaklah bersegera pergi ke masjid dan berangkat dengan tenang. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis selain Ibnu Majah. Kemudian yang C, setelah tiba di masjid, hendaklah melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Meskipun khotib sudah berkhutbah, ini boleh. Kemudian dianjurkan dengan sholat sekemampuannya jika tidak terlambat datang. Jadi boleh sholat sesuai dengan sekemampuannya. Kemudian yang D, jamaah sekalian, para pemirsa di mana saja berada, orang yang datang terlambat hendaklah tidak mengganggu anggota jamaah yang sudah datang lebih awal. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian yang E, apabila khotib sudah memulai menyampaikan khutbahnya, hendaklah setiap jamaah diam dan penuh dengan kekhusyuan sambil memperhatikan khutbahnya, ya, dengan sungguh-sungguh, tidak berbicara, bercanda dan mengganggu konsentrasi sampai khotib selesai khutbahnya. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, ya. Nah, para pemirsa di mana saja berada, kemudian poin yang ketiga yang ini saya sampaikan, ini dari buku ini, tata cara melaksanakan sholat Jumat. Yang A, sholat Jumat dimulai pada saat masuk waktu zuhur. Pada saat itu khotib naik mimbar dan berdiri seraya mengucapkan salam, ya. Kemudian yang B, setelah mengucapkan salam, khotib duduk dan muadzin mengumandangkan azannya hingga selesai. Ini hadisnya tidak saya bacakan semuanya ya, untuk memperingkas pembahasan kita nanti. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di buku HPT jilid 3. Para pemirsa di mana saja berada, ini catatan dari Majelis Tarjih, dikatakan bahwa seruan azan ketiga
karena azan pertama ketika imam duduk di atas mimbar dan iqomat ketika hendak sholat Jumat dikatakan sebagai dua seruan, sehingga seruan azan tambahan Utsman dikatakan seruan azan ketiga. Tarjih mengamalkan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, yaitu azan satu kali ketika imam duduk di atas mimbar. Ini catatannya. Lalu yang C, para pemirsa. Khotib mengawali atau membuka khutbahnya dengan mengucapkan pujian, membaca syahadat, sholawat Nabi, serta membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Kemudian menyampaikan tausiah. Nah, ini hadisnya banyak ya. Lalu yang D, setelah khutbah selesai, khotib duduk sebentar. Tidak ada doa khusus. Antara dua khutbah itu tidak ada. Kemudian berdiri kembali menyampaikan khutbah yang kedua. Nah, khutbah kedua diakhiri dengan doa dan penutup khutbah. Dan ketika berdoa diperbolehkan untuk mengacungkan jari telunjuknya. Yang F. Setelah selesai berdoa, khotib turun dari mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan iqomat untuk pelaksanaan sholat Jumat. Lalu yang G. Khutbah yang disampaikan oleh khotib hendaknya tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang. Atau dengan kata lain, sholatnya hendaklah lebih lama dari khutbahnya. Seyogyanya demikian. Kemudian yang H, lakukanlah sholat 2 rakaat dan diupayakan dalam pelaksananya lebih lama dari khutbahnya. Jadi lakukan sholat 2 rakaat setelah khutbah. Bacaan surat yang biasa dibaca oleh Nabi pada sholat Jumat adalah surat Al-A'la dan Al-Ghosyah. Ya, Sabbihisma. Dan hal ataka haditsul Ghosyah. Serta atau surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Nah, surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Lalu yang J, para pemirsa di mana saja berada. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat dan berzikir, kemudian lakukanlah sholat sunat setelah sholat Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, itu penjelasan mengenai tata cara sholat Jumat. Lalu poin yang keempat ini para pemirsa di mana saja berada, sholat Jumat pada hari raya atau berbarengan dengan hari raya, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Apabila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka bagi orang yang telah melakukan sholat id boleh tetap melaksanakan sholat Jumat atau melakukan sholat zuhur sebagai ganti sholat Jumat. Nah, jadi boleh memilih, boleh sholat Jumat, juga boleh sholat zuhur. Bagi yang sudah melaksanakan sholat id pagi harinya itu. Demikian para pemirsa di mana saja berada. Tuntunan dari HPT ini ya mengenai tata cara sholat Jumat. Ringkasannya demikian dan kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.